Anthony sempat dihujat sebagai pembelian terburuk dalam sejarah Manchester United. Didatangkan mahal senilai 90 juta euro, pemain asal Brazil ini cuma mencetak 12 gol untuk Setan Merah. Beruntung karir El Gasing kini diselamatkan oleh Manuel Pellegrini di Real Betis. Anthony kembali bikin heboh netizen usai mencetak gol indah ke gawang Real Sociedad. El Gasing diprediksi bakal membuat Setan Merah menyesal habis-habisan. Bagaimanakah kebangkitan Anthony setelah dibuang Manchester United? Dihujat pembelian terburuk Manchester United. Karir Anthony terancam bakal berakhir tragis usai pindah ke Manchester United. Winger asal Brazil ini gagal total menunjukkan performa terbaiknya bersama Setan Merah. Anthony coba mencatatkan 12 gol dan 5 assist dari 96 pertandingan selama hampir 3 musim. Padahal pemain asal Brazil ini diboyong mahal oleh manajemen senilai 95 juta euro. Paul Scholes langsung menyebut Setan Merah rugi besar memboyong Anthony. Tetapi ya, ketika Anda berbicara tentang uang dan nilai uang, itu tidak bagus, bukan? Anthony juga bikin fans Setan Merah kesal karena jadi pemain kesayangan Erik ten Hag. Pelatih asal Belanda ini lebih memilih El Gasing ketimbang Amad Diallo. Ten Hag bahkan sangat getol membela Anthony yang tampil buruk di awal musim. Saya melihat lagi periode bermain di Ajax. Efektivitasnya, hasil akhirnya sangat tinggi di Belanda dan juga di Liga Champions sangat tinggi. Jadi saya yakin dia mampu melakukan hal tersebut. Rumor Anthony jadi anak emas Ten Hag juga dibenarkan oleh Benny McCarthy. Secara taktik, sang manajer merasa bahwa Anthony adalah yang terbaik, pemain yang jauh lebih baik untuk pekerjaan yang dia inginkan, sebab dia mengenal Anthony dari Ajax, ujar ex-asisten pelatih Erik ten Hag. Gagal dimaksimalkan Ruben Amorim. Nama Anthony kian tenggelam saat Setan Merah ditukangi oleh Ruben Amorim. Pasalnya sang pelatih nggak cocok dengan skema 3-4-2-1 racikan pelatih 40 tahun ini. Formasi andalan Amorim ini nggak membutuhkan winger murni seperti Anthony. El Gasing harus rela dipindah posisi menjadi pemain nomor 10 dan bek sayap kanan. Anthony juga kesulitan bermain di dua posisi ini karena harus bersaing dengan sejumlah pemain. Setan Merah masih punya Bruno Fernandes, Alejandro Garnacho, dan Amad Diallo di posisi nomor 10. Sementara itu di sektor bek sayap kanan, El Gasing harus bertarung dengan Nusser Mazraoui. Bukan hanya itu, Anthony juga sering membuang kesempatan yang diberikan Amorim. Saat melawan Southampton, pemain 24 tahun ini gagal mencetak gol padahal sudah berdiri di depan gawang. Amorim langsung menyindir tajam performa Anthony. Anthony perlu meningkatkan kepercayaan diri. Jika Anda ingat Anthony di Ajax, ia kurang percaya diri untuk bermain 1 lawan 1, kata Amorim. Manchester United akhirnya meminjamkan Anthony ke Real Betis di musim dingin ini. Dipercaya penuh Manuel Pellegrini. Pindah ke Real Betis diprediksi bakal kembali membuat Anthony tampil moncer. Sang pemain akan lebih cocok bermain di La Liga yang mengandalkan permainan teknis. Junior Pedroso optimis Real Betis bakal membangkitkan performa Anthony. Sepak bola Spanyol sangat memperkuat karakteristik teknis dan fisik utama Anthony. Dia lebih bebas untuk menggunakan semua keterampilannya demi keuntungan efisiensi dalam serangan, ujar sang agen. Kedatangan Anthony juga langsung disambut hangat oleh Manuel Pellegrini. Kami menginginkan kecepatan yang dia miliki. Dalam situasi 1 lawan 1, dia bisa mencetak gol tanpa menjadi pencetak gol natural, ujar pelatih Real Betis ini. Anthony juga diprediksi akan langsung nyetel dengan skema permainan Pellegrini. El Gasing bakal kembali bermain sebagai winger kanan di formasi 4-2-3-1. Real Betis memang gak memiliki pemain sayap kanan murni di komposisi skuadnya. Skill kelas atas Anthony juga bakal berguna untuk menciptakan peluang berbahaya. Pellegrini bakal membebaskan El Gasing untuk lebih sering menguasai bola. Kedatangan Anthony juga membuat serangan Los Verdi Blancos gak gampang ditebak. Selama ini Real Betis terlalu mengandalkan Abde El Zazuli di sisi kiri penyerangan.
Dilansir dari Footmob, 43% serangan Real Betis berasal dari area pemain asal Maroko ini. Kembalinya ketajaman El Ghazi gacorkan Real Betis. Anthony nggak butuh waktu lama untuk membuktikan magisnya bersama Real Betis. Pemain 24 tahun itu langsung bikin satu assist brilian di laga debut kontra Athletic Bilbao. Umpan manja Anthony berhasil diselesaikan dengan manis oleh Isco Alarcon. El Ghazi bahkan langsung mendapatkan gelar Man of the Match di laga debutnya ini. Performa Monch Bali meroket langsung bikin Manuel Pellegrini bahagia. Saya pikir dia sangat terlibat hari ini, terutama pada gol kedua. Dia baru saja datang beberapa hari sebelumnya dan saya pikir dia akan berkontribusi banyak buat kami. Kepercayaan sang entrenador berhasil dijawab dengan baik oleh Anthony. Buktinya ex-punggawa Sao Paulo itu kembali mencetak gol saat timnya membantai Real Sociedad. Anthony membuka keunggulan Real Betis dengan sepakan voli sambil melayang di udara. Tendangan keras El Ghazi sampai bikin semua pemain Real Sociedad cuma bisa melongo. Kemenangan Real Betis akhirnya ditutup lewat 2 gol tambahan dari Marc Roca. Anthony kembali berperan penting usai memberikan satu assist matang untuk gelandang asal Spanyol itu. El Ghazi benar-benar bikin serangan Los Verdi Blancos semakin berbahaya. Selain itu, kehadiran Anthony terbukti mampu mencairkan skema penyerangan Pellegrini. Pertahanan Real Sociedad kewalahan menghadapi pergerakan El Ghazi di sisi kanan. Kehadiran Anthony juga sukses membawa Real Betis pelan-pelan naik ke papan atas. Los Verdi Blancos berada di peringkat 8 hanya berjarak 3 poin dari zona Eropa. Padahal sebelumnya Real Betis tertahan di peringkat 10 klasemen akibat performa angin-anginan. Di kompetisi Eropa, Anthony juga bersiap membawa Los Verdi Blancos terbang tinggi. Real Betis juga segera lolos ke 16 besar Conference League usai unggul agregat atas Genk. Performa moncer Anthony ternyata langsung dilirik oleh Bayern Munchen. Negosiasi sudah dimulai dan Bayern cukup antusias menyambut potensi kedatangan Anthony. Jika ia bisa terus bersinar di Betis, perekrutan bisa dirampungkan dalam beberapa bulan, tulis media VKJS. El Ghazi dikabarkan bakal menjadi transfer alternatif jika Di Roten gagal merekrut Florian Wirtz. Bayern harus merogoh dana fantastis 150 juta euro untuk bintang Bayer Leverkusen ini. Jika gagal pindah ke Allianz Arena, Anthony masih bisa kembali ke Manchester United. Mungkin masih ada beberapa bab lagi dalam kisahnya bersama Manchester United, atau mungkin sudah tamat. Ini tergantung pada banyak faktor yang melibatkan dirinya dan klub, ujar sang agen.